Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi ya di channel YouTube aku, Rika Cilin. Teman-teman, hari ini aku mau beraktivitas sambil bercerita ya teman-teman. Nah, di sini aku mau mulai dulu membersihkan halaman rumah sambil aku bercerita gimana sih suka duka aku menjalani YouTube ini. Waktu itu aku tuh bikin rumah ya teman-teman. Aku kepengen hidup mandiri dan tidak tinggal lagi sama orang tuaku walaupun lantainya masih cor kasar dan dindingnya pun masih belum dicat karena dananya sangat minim. Jadi aku dan Pak suami memutuskan untuk hidup mandiri gitu. Kita tinggal bertiga sama anakku gitu. Kebetulan anak aku masih kecil, waktu itu masih umur 1 tahun ya teman-teman. Jadi kita memutuskan untuk tinggal di rumah baru aku gitu ya teman-teman. Jadi aku mau lipat baju gitu. Di sana aku merasa sungguh pahit rasanya gitu kalau nggak tinggal sama mama gitu ya teman-teman. Karena apa? Biasanya aku dari kecil sama orang tuaku gitu ya. Jadi saat aku udah punya suami, tinggal sama suami aja gitu ya teman-teman. Jadi agak sedikit iba gitu ya teman-temannya, pisah dari orang tua gitu. Padahal memang itulah kuadratnya ya teman-teman, kalau kita udah punya suami ya kita harus mengikuti suami gitu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, dan pada saat aku lipat baju, dalam kesendirian aku di rumah, aku juga udah pulang kerja. Jadi aku nonton video YouTube-nya Marisa Handayani. Di sana tuh aku tuh walaupun aku udah punya rumah sendiri, aku tuh nggak rapi gitu teman-teman untuk lipat bajunya gitu. Kenapa ya gitu, aku nggak, padahal udah rumah rumah impian udah ada gitu ya, walaupun cuman sederhana tapi setidaknya bersih gitu ya teman-teman. Dan aku nggak bisa ngelipat baju, aku carilah di YouTube gitu, gimana sih cara ngelipat baju gitu, cara bersih-bersih rumah gitu. Pokoknya tentang IRT gitu. Aku lihat awal pertama sekali itu aku lihat Marisa Handayani ya teman-teman. Jadi Marisa Handayani ini tuh cukup menginspirasi aku sekali. Karena apa? Yang pertama, kita suka sama-sama barang yang warna biru. Yang kedua, dia tuh sebagai ibu rumah tangga, tapi aku sih yang bekerja juga gitu. Di sana tuh aku scroll videonya sampai ke bawah, gimana dia cara ngatur keuangannya gitu, gimana cara dia bersih-bersih rumah gitu. Sangat terinspirasi sekali gitu sama Marisa Handayani ini. Terus aku nonton terus sampai dia pas di video video apa namanya, video untuk membagi keuangan. Di sana dia menyebutkan gaji YouTube-nya gitu ya teman-teman. Jadi aku berpikir, oh YouTube ini bisa gajian ya gitu ya teman-teman. Jadi aku belajar lah, lebih belajar lagi gimana caranya jadi konten kreator teman-teman. Jadi emang aku tuh sifatnya tuh gak lama nangkepnya ya teman-teman. Jadi aku cari di YouTube gimana cara awal konten, gimana cara pengambilan gambarnya gitu, gimana cara dubbingnya, harus download ini download itu gitu. Itu tuh nyampe aku belajarnya sampai seminggu loh teman-teman, saking aku kurang nangkepnya untuk belajar nge-YouTube ini gitu ya teman-teman. Jadi bikin sakit kepala juga mikir gitu ya, lihat HP terus gitu. Jadi agak sedikit menguras apa ya, kelelahan juga sih waktu itu. Tapi pengen gitu teman-teman bikin YouTube. Udah bikinlah YouTube. Jadi aku bikin list di situ gimana ya caranya biar orang nonton banyak gitu. Aku ambillah HP Pak suami, aku nonton sendiri waktu tuh pakai HP suami gitu ya teman-teman. Aku like, aku subscribe gitu ya teman-teman. Padahal tuh nggak ada yang nonton, jadi Pak suami lah yang nonton, aku sendiri yang nonton tapi pakai HP Pak suami gitu. Jadi aku belajar lagi, gue belajar lagi, dan aku kenal lah suatu grup gitu ya teman-teman. Awal pertamanya aku dimasuk ke dalam grup komunitas gitu, sama nontonnya tuh 1 jam gitu ya teman-teman. Jadi dari grup itu aku dikenalin sama Bunda Twin gitu. Tapi aku lupa siapa ya yang masukin aku ke grup Bunda Twin, serius aku lupa gitu. Maaf ya teman-teman, aku lupa. Terus di Bunda Twin tuh aku udah kenal juga banyak teman grup yang lain yang sangat baik sekali.
yang selalu mendukung channel YouTube-nya aku, yang aku tanya selalu dijawab, akunya yang nggak tahu aku japri pribadi. Alhamdulillah di teman-teman aku di komunitas aku tuh baik banget teman-teman. Nah, di saat YouTube aku tuh jalannya 3 bulan ya teman-temannya. Jadi dari awal bulan nge-YouTube sampai 3 bulan tuh aku kejar-kejaran gitu. Jadi bikin video terus gitu, rajin banget bikin video. Dan alhamdulillah ada rezeki waktu itu aku renovasi rumah. Renovasi rumah tuh emang sepenuhnya rumah aku tuh direnovasi ya teman-teman, yang dari awalnya belum diplaster dari luar. Pokoknya semua rumah aku direnovasi gitu. Jadi aku nggak bisa ngonton video, aku juga nggak bisa, sebenarnya sih kalau bikin konten tuh lebih bagus banget, cuman aku belum paham YouTube tuh seperti apa gitu. Padahal itu adalah poin untuk aku bisa aku rekam video sebelum dan sesudah dari rumah aku gitu. Cuman aku nggak kepikiran sebaiknya tuh bisa bikin konten gitu rumah aku saat direnovasi. Tapi ya segitulah ya teman-teman, karena kekurangan pengetahuan aku jadi lupa untuk bikin video, nggak inget gitu ya teman-teman. Nah di sanalah aku vakum selama 6 bulan gitu, 6 bulan atau 7 bulan aku lupa. Aku nggak bikin video gitu, nggak aktif lagi di YouTube gitu ya teman-teman. Cuman aku selalu pantengin sih teman-teman aku yang bikin video, aku selalu nonton. Cuman kalau untuk bikin video dan untuk aktif lebih semangat lagi tuh nggak lagi. Makanya selama 7 bulan aku bangun rumah, selama 7 bulan itu juga aku vakum gitu ya teman-teman. Jadi ada sedikit waktu itu aku rekam, jadi setelah aku renovasi ya udah aku videoin gitu. Tapi ya itulah pengetahuan aku kurang tentang YouTube, aku harus mesti gimana. Dan before dan afternya kan bisa sebenarnya untuk bikin konten, tapi aku nggak ngeh gitu ya teman-teman seperti apa YouTube itu namanya. Juga aku tuh YouTuber pemula gitu ya teman-teman, lebih banyak belajar dulu dan lebih banyak memahami dulu gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku mulai start lagi setelah rumah aku udah selesai. Aku tuh semangat lagi ngontennya gitu ya teman-teman. Kalau dari awal aku udah semangat terus untuk bikin konten, mungkin mudah-mudahan rezeki, mungkin namanya juga belum rezeki ya teman-teman, bisa vakum selama 7 bulan. Dan akhirnya bulan Agustus aku bangkit lagi, dan sempat tuh turun terus jam tayangnya ya teman-teman, turun terus, bikin sedih terus sih sebenarnya. Tuh turunnya tuh nggak sedikit, bahkan banyak, bahkan sampai 20 jam 5 jam gitu ya teman-teman. Jadi padahal tuh kita tuh carinya tuh gak susah gitu ya teman-teman untuk cari jam tayangnya gitu. Dan sempat aku cerita gitunya, aku teleponin teman-teman yang lain gitu ya teman-teman, teman kayak Bunda Rizka bela, aku cerita di sini, aku teleponin dia, kok kayak gini ya, karena pengetahuan aku kurang tentang YouTube, kok turun terus ya katanya gitu, kok turun terus ya gitu. Aku tanyain sama Bunda Rizka gitu ya teman-teman. Jadi di sana dia nerangin kalau misalnya kita nggak aktif lagi di YouTube, iya jam tayangnya turun terus gitu. Jadi karena pengetahuan aku kurang ya aku nyinyir gitu, tanya-tanya sama teman-teman yang lain, sama Bunda Ipi juga aku tanyain gitu. Jadi dikasih petunjuk lah sama Bunda Ipi, dan aku japri juga Bunda Twin gitu ya teman-teman, untuk melanjutkan perjuangan aku nge-YouTube ini. Dan akhirnya aku memutuskan lagi untuk upload tiap hari gitu ya teman-teman. Jadi karena bentuk juga dengan pekerjaan aku di dunia nyata, jadi kadang-kadang aku tiap hari, kadang juga aku 1 kali sehari, 2 hari sekali gitu. Padahal itu nggak boleh sebenarnya sih ya teman-teman, harus konsisten untuk upload video biar nanti jam tayangnya tuh naik terus. Emang sih waktu itu pas aku cerita sama Bunda Rizka, katanya ya udah upload video tiap hari aja gitu. Jadi aku kenalin sama teman-temannya beliau ini gitu. Jadi makanya aku kenal di sini sama teman-teman yang di komunitas aku. Dia temannya baik-baik banget, setiap aku bertanya selalu dijawab gitu.
Dan di dalam grup itu kita selalu bikin semangat gitu ya teman-teman, selalu menyemangati satu sama lain gitu. Dan juga kita kalau misalkan ada suara dubbing kita yang kurang bagus, dikasih tahu sama teman-teman gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa lebih banyak ilmu di grup itu gitu ya teman-teman. Makanya aku senang banget kenal di grup ini ya teman-teman. Jadi alhamdulillah aku dapat kenal teman-teman walaupun jauh-jauh, belum pernah kenal dan juga belum pernah ketemu gitu ya. Tapi alhamdulillah aku bahagia banget dan senang, ternyata tuh Allah memberikan petunjuk bagi aku yang emang udah, apa ya, bisa dibilang ke stres gitu, kenapa jam tayang aku turun terus gitu. Tapi alhamdulillah Allah Maha Baik, dikasih dan dikenali teman-teman yang baik juga, dikenali grup yang baik juga gitu ya teman-teman. Mereka tuh sangat baik sekali, tapi sayangnya aku tuh kadang-kadang agak sedikit vakum di dalam grup itu karena aktivitas aku di dunia nyata tuh terlalu sibuk, nggak bisa fokus ke HP terus ya teman-teman. Kadang aku kerja sampai 7 jam, 8 jam, 9 jam kerja di dunia nyata aku gitu, karena aku juga wanita karir gitu ya teman-teman. Jadi aku harus bisa tuh membagi waktu sama teman-teman di grup aku gitu. Mohon maaf ya teman-teman karena aku kurang aktif, kurang sering nggak bales cerita-cerita teman-teman di grup gitu. Kadang sih sekali-sekali aku ada sempatkan waktu. Tapi kalau aku libur kerja, insya Allah aku selalu balas di grupnya aku gitu. Nah inilah suka duka aku ya teman-teman nge-YouTube. Ada di fase yang terendah banget, ada di fase yang takut banget jam tayangnya turun gitu. Tapi di sini aku sangat semangat sekali karena di YouTube inilah bisa kenang-kenangan aku tersimpan gitu. Aktivitas aku bisa di-share di sini gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan sebentar lagi aku juga videonya aku lebih berkembang lagi ya teman-teman. Nah gitulah ceritaku ya teman-teman, aku cerita sambil masak gitu ya teman-teman, sambil bersihin halaman rumah gitu ya. Tapi aku nggak itulah teman-teman, suka dukanya aku channel YouTube ini ya teman-teman. Semoga nantinya channel YouTube aku tuh selalu berkembang, doakan ya teman-teman. Dan singkat cerita sampai di sini dulu ceritaku, suka dukanya, dan mohon dukungannya untuk channelnya YouTube-nya aku ya teman-teman, untuk like, di komen dan di subscribe videonya aku. Semoga video aku terinspirasi untuk teman-teman semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.